Ini ya dong. Lightningnya pas. Ini apa HP apa nih? Itu apa Oppo? Ini di Oppo. Ini Realme juga. Realme kan kembarannya Oppo. Satu saudara. Satu perusahaan. Misalnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bintang kan? Terima kasih udah memberi kesempatan kepada saya. Iya, sama-sama Is. Ya, dan sudah izin saya untuk dan kelas observasi. Oke. Saya akan mulai interviewnya dengan beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, tolong sebutkan nama dan jabatan di Oke. KP. Terima kasih juga ya Mr. Pais ya. Perkenalkan, nama saya Ratna Yustanti. Saya di sini sebagai teacher dan juga sebagai staff ya di AKP Sar Academy di bagian wakil direktur akademi. Sudah berapa lama mengajar di LKP Sar? Alhamdulillah di LKP saya dari 2024 awal pas dari launching kelas pertama itu udah saya alhamdulillah dari Januari 2024 sampai hari ini. Dan kelas atau program apa saja yang biasanya diajar sekarang? Oke, untuk kelas dari Januari 2024 ya Is ya. Jadi alhamdulillah aku dikasih kepercayaan untuk mengajar yang children, terus mengajar yang teenagers juga pernah, mengajarkan conversation juga, dan untuk mengajar yang mungkin lebih kecil juga pernah ya, waktu itu sempat ada kelasnya juga. Namun untuk yang adults mungkin saya belum pernah, karena untuk kelas juga kita belum pernah buka yang adults gitu. Jadi untuk kategori sih itu aja sih Is, untuk children, teenager, dan conversation. Coba gambarkan gaya komunikasi yang saat mengajar. Oke, gimana ya gambaran gaya komunikasi gimana Is? Sebenarnya kalau untuk mengajar, karena kan kita punya lesson plan ya. Yang pertama ada lesson plan pasti, tapi kan balik lagi ketika mengajar kan ada stylenya ya Is ya. Jadi oke lah kita mengacu lesson plan pertama awalnya gimana, tapi ketika komunikasi atau gaya mengajar itu kan bisa berbeda ya Is ya. Kalau saya sendiri ketika di kelas saya menyesuaikan sama anak. Jadi kelas apa nih yang saya ajar? Misalnya saya ngajar children atau anak yang usianya sekitar 7 atau 6 deh, 6, 7, 8. Berarti kan situ gaya mengajar saya harus yang fun dan lebih interaktif. Karena mereka ini kan masih membutuhkan instruksi gitu ya Is ya. Kecuali kalau kita mau mengajar yang udah children atas ya, children kelas 6-an lah ya, 6 atau teenager yang SMP. Nah mungkin gaya mengajarnya bakal berbeda. Nah untuk yang anak kecil ini tadi ya Is ya, fun, interaktif, terus juga kayak bermain games, tapi tidak banyak gamesnya juga, tapi gamesnya related sama pelajaran itu. Nah untuk yang teenagers mungkin saya kalau untuk masuk menyesuaikan sama situasi, khususnya untuk nomor untuk jumlah anak. Kalau memang anak itu cuma 1-2, saya biasanya langsung bikin dekat gitu, bikin kayak round, bikin buletan dekat bertiga, jadi kita lebih interaktif dan lebih interaksinya lebih enak gitu. Dan untuk teenagers juga, kalaupun dia banyak, biasanya saya juga bikin letter U. Dan saya biasanya gaya mengajar saya itu berdiri, berkomunikasi, interaksi satu sama lain, kayak interview satu-satu, dan mereka harus diskusi bareng-bareng gitu. Jadi saya ngajak mereka persuasif, ngajak mereka untuk jawab apa yang saya tanya gitu sih. Ngajar di per level ya. Oke, kita lanjut ke yang lainnya. Nah, ada nggak ujaran yang paling sering digunakan dalam mengajar? Oke, ujaran itu kayak expressions gitu ya Is ya. Oke, expressions itu paling kalau pas mengajar sih aku lebih selalu bilang ketika exercise, could you please open your book. Jadi kita nggak nyuruh, tapi kita nanya, kita minta request untuk mereka meminta buka buku, nggak merintah gitu Is. Jadi di sini saya makainya kayak lebih ke request, could you please, would you like, terus juga biasanya could you please repeat, pokoknya yang polite gitulah, kayak yang modal would, could gitu. Aku sih itu sih Is ya, would you please gitu sih. Ya, tadi juga pernah itu kalau menyesuaikan level juga. Betul. Pemilihan kata berarti juga disesuaikan. Betul Pak Is. Kemudian
menambahkan, kan menyesuaikan ya Is ya, kata Pak Is betul, karena kalau dari aku vocabulary itu penting, pemilihan kata, diksi ya, pemilihan kata itu penting. Kalau untuk anak-anak kita nggak mungkin pakai yang susah, pasti kan kita yang langsung gampang could you atau could you open sambil kita peragain. Nah jadi yang gaya mengajar tadi juga aku masukin selipin tadi Is, aku harus meraktekin juga biar mereka tahu gitu. Kalau yang udah gede biasanya untuk vocabulary disesuaikan karena mereka udah tahu vocabulary yang tinggi, biasanya aku agak sulit milih katanya gitu. Nggak terlalu sulit sih yang for familiar sama dia gitu. Tapi kalau contoh kayak ada yang masih kecil tapi kemampuannya tinggi itu juga harus disesuaikan. Iya betul, karena nanti kan di sini kan kita placement dulu kan, jadi kemungkinan si anak yang bisa bahasa Inggris ini gabungnya sama yang bisa juga gitu. Jadi kemampuannya sama. Bisa minta contoh ungkapan yang digunakan ketika menginstruksikan sesuatu. Oke. Kalau instruksi yang tadi yang mungkin ya Pak Is sudah dengar, aku biasanya kalau instruksi could you please open your book, could you please make a question, could you please think about something, terus would you like to say something, would you like to make sentence, aku sih itu sih biasanya. Kalau ungkapan yang digunakan untuk memotivasi siswa. Oke, kalau untuk motivasi biasanya sih ajakan sih Is ya, lebih ke remind aja sih, don't forget to review at home, don't forget to remember, don't forget to use English anywhere you are. Paling itu sih aku, terus juga don't forget to speak English, don't forget to use English maybe on the phone, dimanapun, pokoknya English aja. Speak English pokoknya, speak English confidently. Ya, kalau untuk mengoreksi. Oke, kalau untuk mengoreksi kan tadi kan Faiz lihat ya, aku tuh kalau mengoreksi aku langsung to the point sama dia, aku direct. Misalnya tadi si Nazmi kan bilang balik-balik ya Izzy, tadi kan banyak ya ball I ball gitu, terus aku langsung bilang biasanya kalau mengoreksi aku langsung bilang Nazmi it's I ball langsung aku bilangin gitu. Terus aku bilang ke dia untuk mengulangi apa yang aku ngomong gitu. Again, would you please eyeball again? Okay, Miss eyeball ya, eyeball. Oke, paling gitu sih. Kalau dalam menjelaskan, ada ungkapan yang sering digunakan. Oke, kalau untuk menjelaskan paling ekspresinya listen sih is aku sebenarnya sih kalau menjelaskan tadi nggak ada grammar sih, kemarin tuh ada grammar. Nah, kalau grammar biasanya aku bagian tuh per satu-satu ini aku bedah. Jadi aku bilang, oke, listen to misalnya and pay attention on the board. Number one, misalnya udah ada kalimatnya ya. Misalkan I eat sandwich every morning misalnya, kita lagi present tense. Biasanya aku kalau menjelaskan tuh aku bilang, everyone, could you remember what is I? This one, what is I? Is it subject? Is it object? Jadi aku ulang-ulang lagi. If it's not object, so what is it? Gitu kan? Oke, it's subject. Nah itu, aku biasanya kayak gitu kalau untuk menjelaskan. Jadi fokus ke masalahnya. Ya, oke, yes, aku fokus ke apa yang dia harus jawab gitu. Itu untuk menjelaskan. Soalnya menjelaskannya juga aku nggak yang sepanjang itu sih, maksudnya nggak yang aku tuh nggak pakai translation pokoknya. Aku nggak pakai translation menjelasinnya. Benar-benar yang nanya mereka aja harus pakai bahasa Inggris. Is it object? No. If it's not object, what is it? Subject. Okay, good. This is subject. Tulis as. Terus lagi eat. Do you remember eat? Is it object? No. So what is it? It's a verb. Okay, starts with the letter V. Verb. Gitu. Jadi ditanya balik terus gitu ya. Jadi tujuan utamanya biar paham. Tapi ini untuk yang anak-anak ke atas ya. Kalau untuk children kecil aku beda lagi. Oke, ada nggak ungkapan yang paling efektif buat siswa aktif untuk membuat siswa aktif? Oke, aku cuma bilang speak English. Speak English in this class because your teacher is going to speak English until finish. Tadi kan di kelas sudah ada beberapa yang iya, emang pikirannya kayak gitu. Mungkin tipe murid juga. Iya betul, jadi menyesuaikan anak aja sih. Cuma kalau emang untuk
ajakan dia motivasi, aku selalu bilang speak English. Do you want to go outside? Do you want to go abroad? Mau ke luar negeri gak? Aku kadang suka gitu. Terus oke mau, oke, if you want to go abroad you have to speak English dari sini. Ya, ada nggak kalau bagaimana Miss tahu kalau siswa paham apa yang Nah, this is good questions. Jadi di ini ada namanya elicitation. Aku pakai metode elicitation. Cara gimana biar tahu anak ini bisa ngerti? Pertama, kalau kita kasih instruksi, kita bukan kasih instruksi tapi kita nanya. Kita nanya gini, could you please open your book page 10? Oke, where is 10? Where is 10? Udah nih 10, semua nih 10. Terus lagi, what do you see? What do you see from the exercise? What do you see in the picture? Terus what do you have to do? Jadi kita enggak langsung bilang instruksinya, tapi kita nanya ke mereka. Itu sebagian dari engagement anak-anak biar mereka mikir. Gue tuh harus ngapain sih kata Miss Nana gitu. Jadi aku nanya, bukan kasih tahu, aku nanya. Biar dia mikir sendiri. Jadi itu juga ada bagian yang student centernya juga sih sebenarnya kalau menurut aku. Jadi biar dia nggak disuapin mulu gitu. Jadi ketika dia nanya, aku tanya what do you have to do? Dia bilang kan langsung, oh berarti maksudnya instruksi nih. Dia baca instruksinya listen and write. Oke, so what do you have to do? You have to listen and write. Dia ngerti. Terus what do you have to do again? You have to look at the picture. Aku jelasin lagi, aku nanya lagi. How many pictures? One. Oke, who are the people? Atau how many people? Dia lihat lagi four. Jadi ketika ngajar, aku nggak instruksi kayak buka halaman 10, open your book page 10, do it 1 until 6, enggak. Tapi aku bimbing dengan aku tahu si dia ini pahamnya itu dari mana, dari situ, dari elicit itu. Itu namanya elicitation. Jadi elicitation itu emang penting banget kalau di ngajar. Jadi elicitation itu yang cara dia tahu kalau dia itu udah paham atau belum dengan tanya jawab. Kita nanya terus nih sampai dia ngerti gue harus ngapain gitu. Saya harus ngapain. Aku pakai itu. Jadi mereka lambat laun dan ketika di kelas tuh ngerti gitu ya. Jadi saya harus ini ya, saya harus ini, tapi dalam bahasa Inggris tanpa dipaksa gitu. Jadi kan enak kayak what do you have to do? Terus tadi kan aku sempat bilang Kinar, can you please read the instruction? Aku pertama gitu dulu, abis instructionnya udah aku tanya how many questions are there? 6. Berarti dia merhatiin nih questionnya ada 6 nih gitu. Jadi itu aku kalau untuk instruksinya biar tahu dia udah paham atau belum, aku pakai elicitation, aku ngulang-ngulang terus gitu. Jadi kamu harus ngapain sama soal ini gitu. Nah kalau misalnya dia bilang aku bilang if you have to write down, can you write on your notebook? Misalnya no, berarti enggak. Where do you have to write? On activity book, berarti harus nulisnya di activity book. Kan kita udah tahu tuh isinya, berarti si anak ini paham kan? Jadi kalau kita cuma kayak tadi open your book page 10, do it 1 until 6, nggak bisa. Ngapain nih sini ngapain? Pasti begitu. Jadi cara biar dia tahu instruksinya, dia ngerti instruksi itu kayak gitu kalau aku. Gitu sih Is. Apa pernah mengajar salah paham kata guru? Oh, pernah karena kan ini kan bahasa ya, karena kan beda ya Is ya. Kadang tadi aja nih si contoh tadi ya kalau ada di video, jadi kan ada jam itu kan selai. Terus dia bilang katanya pulpennya habis, dia mau sold out. Terus aku kira pulpennya itu macet, kan jam juga kan, jam kan macet kan. Ada dua kan dia jam sama jam. Terus Revania bilang tadi kan Miss, jam itu apa? Selai, jam for the bread selai gitu. Bukan yang tadi katanya, tadi tintanya nasi, jam macet gitu. Nah itu salah paham. Terus tadi juga ada yang di whiteboard, aku juga salah misread tuh, aku ya salah baca juga, ternyata ada tambahannya lagi yang kalau di Inggris di Amerika ini apa, di ini tuh apa gitu. Tapi habis itu kadang aku suka klarifikasi juga, dan aku juga kalau emang ada misunderstanding gitu aku minta maaf. My bad, my student, sorry, ini saat it should be like this, bla bla bla. Oh iya Miss, berarti harusnya gini ya gitu. Pasti ada sih seperti itu.
apalagi kan bahasanya beda ya. Ada nggak cara berbicara guru untuk mempengaruhi yang mempengaruhi suasana kelas? Oke, mungkin intonasi kali ya Is ya, tinggi rendahnya suara. Jadi kalau aku ngajar, kalau anak-anaknya udah kondusif, aku rendah suaranya. Tapi kalau anak-anak ini yang kayak tadi, aku harus tinggi, aku harus ninggiin intonasi biar dia ngedenger teachernya gitu. Jadi teacher gak bisa kalah suaranya sama anak-anak gitu. Jadi biar dia tahu nih di sini tuh lagi diajar teacher loh gitu. Makanya teachernya harus gede dan ke kelas tuh suaranya kedengeran gitu. Harus ngapain dan harus ngapain. Nah, sisanya terakhir, apa tantangan terbesar dalam komunikasi siswa bahasa Inggris? Betul. Tantangan terbesar itu ngajak mereka untuk pede berbicara bahasa Inggris sih, terutama kan di rumah kan nggak ngomong ya. Jadi ketika ngomong paparan bahasa Inggris itu cuma ada di kelas aja. Jadi tantangannya ya mengajak mereka untuk aktif berbicara itu sih tantangan terbesarnya, karena nggak mungkin bahasa Inggris itu kan luas gitu ya. Jadi menurut mereka taunya ini aja gitu, dan sedangkan di sekolah gurunya cuma kasih soal-soal doang, nggak ngejelasin. Cuma ngajak bicara aja sih. Untuk tantangan terbesarnya sama untuk paham grammar sih sebenarnya, harus step by step sih. Itu aja pertanyaan. Mungkin sebagai penutup mungkin ada saran dari guru bahasa Inggris lain, juga saya kayaknya juga. Oke. Betul, thank you Pak Is. Jadi mungkin untuk saran dari teachers di LKP atau di luar yang lagi ngebaca punya Pak Is nanti deskripsi hasil. Bosan dong. Iya, dosennya sih ngebaca. Mungkin kalau untuk guru biasa ya, guru ini ya, guru anak-anak lebih interaktif aja, lebih fun. Terus tahu porsinya ketika mereka harus mengerjakan ini ya dikerjain gitu, jangan mencong gitu, sesuai dengan apa yang diarahin aja di lesson plan-nya aja. Terus juga untuk ngajar kalau bisa emang harus jadi diri sendiri deh kalau ngajar gitu, jangan jangan jadi orang lain, jangan pura-pura jadi orang lain gitu, jadi diri sendiri aja, enjoy aja. Karena ada beberapa orang yang jadi guru tuh ketika udah di kelas tuh mut-mutan, mudi lah gitu kan, itu gak baik juga. Karena guru itu sama anak kan rasanya tuh nyantol gitu loh. Jadi kalau gurunya lemes, ini anak ikut lemes gitu. Jadi saran dari aku sih khusus untuk guru-guru yaitu jangan ngikutin mood, pokoknya jadi diri sendiri aja, yang natural aja, enjoy. Namanya juga jadi guru ya, pasti berhadapan sama anak-anak, sama orang gede, sama anak SMA atau remaja. Pokoknya just be yourself aja sih. Dan jangan lupa untuk tingkatin ininya juga sih, akademiknya sih dari diri kualitas teachernya ditinggiin lagi, khususnya kualitas ya. Jadi selain mood yang tadi, jadi diri sendiri dan juga kualitas diri sendiri harus dinaikin sih. Saran dari aku sih gitu, biar nanti learning outcomes-nya tuh bagus gitu loh ke anak-anak gitu. Jadi nggak ngasal ngajarnya. Itu aja sih untuk saran dari aku sih untuk teachers ya. Untuk Pak Is juga kan Pak Is udah jadi guru. Ya, ini berarti sudah selesai interviewnya. Oke. Terima kasih Mas Nana. Sama-sama Pak Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.